Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauransyah Pananggita, NIM 4221044, kelas Perbankan Syariah B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS materi ilmu kalam. Yang pertama soalnya adalah makna ilmu kalam. Makna ilmu kalam menurut bahasa ialah ilmu yang membicarakan atau membahas tentang masalah ketuhanan atau ketauhidan atau mengisahkan Tuhan. Atau kalam menurut loghatnya ialah omongan atau perkataan. Menurut pengertian secara global yaitu ilmu yang membahas tentang masalah ketuhanan serta berbagai masalah yang berkaitan dengannya, berdasarkan dalil-dalil yang meyakinkan. Untuk mendefinisikan ilmu kalam, maka cukup dengan mengatakan ilmu kalam merupakan sebuah ilmu yang mengkaji doktrin-doktrin dasar atau akidah-akidah pokok Islam atau usuluddin. Ilmu kalam mengidentifikasi akidah-akidah pokok dan berupaya membuktikan keabsahannya dan menjawab keraguan terhadap akidah-akidah pokok. Tetapi ulama beragam mendefinisikan tentang ilmu kalam, diantaranya yaitu yang pertama Ibnu Khaldun, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Hanafi, ilmu kalam ialah ilmu berisi alasan-alasan yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pikiran dan berisi bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan golongan salaf dan ahli sunnah. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Beliau berpendapat bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan tentang wujud Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang wajib baginya, sifat mustahil baginya, serta sifat yang jaiz baginya, dan membicarakan pula tentang Rasulnya untuk menetapkan kerasulannya dan mengetahui sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Yang ketiga ada Husain bin Muhammad Al-Jasar. Beliau mengatakan bahwa ilmu kalam ialah ilmu yang membicarakan bagaimana menetapkan kepercayaan keagamaan, bukti-bukti yang meyakinkan. Dan yang keempat ada Mustafa Abdul Razak. Ilmu kalam ialah ilmu yang berkaitan dengan akidah imani yang dibangun dengan argumentasi rasional. Dan pertanyaan kedua ada sejarah ilmu kalam. Secara ilmu kalam, mayoritas umat masih mencurigai bahkan memandang ilmu yang baru lahir ini sebagai bid'ah. 26 Namun dalam perkembangan selanjutnya, ilmu kalam mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat dan mulai mendapat sambutan yang lebih baik dari mayoritas umat dengan lahirnya sistem kalam mazhab ahlu al-sunnah wa al-jamaah yang dipelopori oleh tokoh Ismail Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini, terutama al-Asy'ari, sangat berjasa dalam memperkukuh posisi ilmu kalam di mata umat. Dengan lahirnya mazhab al-sunnah wa al-jamaah, ilmu kalam seakan sudah menjadi barang halal dan diterima oleh seluruh umat Islam. Ilmu kalam seperti ilmu keislaman lainnya juga mempunyai dasarnya sendiri dari sumber Al-Quran, baik menyangkut aspek metode maupun materi. Secara metodologis, berpikir rasional sama sekali bukan hal terlarang. Al-Quran menganjurkan muslimin menggunakan daya pikir atau nalar dan sebaliknya, mencela orang-orang yang tidak mau melakukan aktivitas berpikir. Di dalam Al-Quran cukup banyak ayat yang dikemukakan dalam bentuk pertanyaan dan mengisyaratkan pentingnya aktivitas pemikiran dan penalaran. Ilmu kalam tetap diperlukan sebagai hal yang sentral di dalam Islam. Arti penting ilmu ini bukan dan jangan dilihat dari sejarah awal keberadaannya yang lebih dominan, berperan membela akidah Islamiyah di hadapan orang-orang yang menentang atau mengingkarinya.
Ilmu kalam utamanya lebih dimaksudkan untuk menanamkan akidah yang kuat di kalangan intern umat. Lagi pula persoalan akidah yang menjadi pokok bahasan ilmu kalam bukan untuk satu atau beberapa generasi semata, melainkan untuk semua generasi dari zaman ke zaman. Kemudian pertanyaan yang ketiga ada ruang lingkup ilmu kalam serta posisi ilmu kalam terhadap ilmu filsafat dan tasawuf. Ruang lingkup permasalahan atau pokok permasalahan ilmu kalam itu terletak pada 3 persoalan, yaitu yang pertama, qismul ilahiyat, ialah esensi Tuhan itu sendiri dengan segenap sifat-sifatnya, dan masalah-masalah yang diperdebatkan antara lain yaitu yang pertama, sifat Tuhan. Apakah memang ada sifat Tuhan atau tidak? Sebagaimana masalah ini diperdebatkan oleh aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Kemudian yang kedua, kudrat dan irodah Tuhan, yang dimana akibat permasalahan ini menimbulkan aliran Qadariyah dan Jabariyah. Kemudian yang ketiga, persoalan kemauan bebas manusia. Masalah ini erat kaitannya dengan kudrat dan irodah Tuhan. Kemudian yang keempat, masalah Al-Quran, apakah makhluk atau tidak, dan apakah Al-Quran azali atau baharu. Yang kedua, qismul rububiyah, ialah hubungan yang memperhatikan antara Khalik dengan makhluk. Di dalam hal ini membicarakan tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada utusan-utusan Tuhan atau petugas-petugas yang telah ditetapkan Tuhan melakukan pekerjaan tertentu, yaitu malaikat. Yang kedua, wahyu yang disampaikan Tuhan sendiri kepada para rasulnya, baik secara langsung maupun dengan perantara malaikat. Yang ketiga, para rasul itu sendiri yang menerima perintah dari Tuhan untuk menyampaikan ajarannya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, ada persoalan yang berkenaan dengan kehidupan sesudah mati nantinya yang disebut dengan qismul al-sam'iyat. Hal ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan manusia kembali di akhirat. Yang kedua, hari perhitungan. Yang ketiga, persoalan syirat atau jembatan. Yang keempat, persoalan yang berhubungan dengan tempat pembalasan, yaitu surga atau neraka. Namun menurut Murtada Mutahari di dalam bukunya, ilmu kalam merupakan sebuah disiplin rasional dan logis. Namun kalau dilihat dari prakata dan asas-asas yang dipakai dalam argumen-argumennya, maka ilmu kalam terdiri atas 2 bagian, yaitu akli, rasional. Di dalam bagian akli ini terbangun dari substansi yang rasional murni, dan kalaupun ada relevansinya dengan akli, maka hal itu adalah demi menjelaskan dan menegaskan pertimbangan rasional. Namun ada masalah-masalah yang ada hubungannya dengan keesaan Allah, kenabian, dan beberapa topik kebangkitan belumlah cukup kalau sekedar merujuk kepada nakli saja, namun kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Yang kedua, ada nakli atau riwayat. Bagian nakli kendati pun terbangun dari topik-topik yang ada kaitannya dengan doktrin-doktrin agama atau akidah, dan mengimaninya merupakan suatu keharusan. Namun karena topik-topik ini statusnya berada di bawah topik kenabian, maka cukup mengutip bukti dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam topik-topik yang berhubungan dengan imamah. Tentu saja dalam Syiah, karena mengimami imamah dianggap sebagai dari usuluddin, dan sebagian besar topik yang ada kaitannya dengan kebangkitan. Kemudian posisi ilmu kalam dan ilmu tasawuf. Hubungan tasawuf dengan ilmu kalam terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Dalam tasawuf, hakikat kebenaran berupa tersingkapnya kasyaf, kebenaran sejati Allah.
Melalui mata hati, tasawuf menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makom. Sedangkan kebenaran dalam ilmu kalam berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal budi yang kemudian dirujukan kepada nas Al-Quran dan hadis. Pada ilmu kalam ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Kemudian posisi ilmu kalam terhadap ilmu filsafat. Posisi ilmu kalam dari ilmu filsafat. Ilmu kalam merupakan bagian atau ruang lingkup dari filsafat Ibnu Khaldun, A.I.J. Mustafa Abdul Al-Rasyid, Renan terutama filsafat Islam karena persoalan-persoalan ketuhanan meluas yang dalam kenyataannya penggunaan dalil akli melebihi penggunaan dalil nakli. Filsafat dijadikan sebagai alat untuk membenarkan nas agama. Filsafat mengawali pembuktiannya dengan argumentasi akal, barulah pembenarannya diberikan wahyu. Sedangkan ilmu kalam mencari wahyu yang berbicara tentang keberadaan Tuhan, baru kemudian didukung oleh argumentasi akal.